Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Maya selaku dosen dan teman-teman sekalian. Saat ini kami akan mempresentasikan presentasi kami dengan judul jenis hama dan kerusakannya. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Mas Marcella Felicia Nirwasita dengan yang belakang 161, yang kedua ada Esti Prasetya Indrawati dengan yang belakang 162, yang ketiga ada Aisyatun Nafisa dengan yang belakang 163, dan saya sendiri Firanda Indira Palendeng dengan yang belakang 164 sebagai moderator. Materi yang akan kami bahas yang pertama adalah pengenalan hama, yang kedua ada hama tanaman semusim, yang ketiga hama tanaman tahunan, dan yang keempat hama bahan simpanan. Apa itu hama? Hama merupakan hewan yang merusak tanaman secara langsung dan kerusakan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi. Hal ini karena hama dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman. Hama dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti insekta atau serangga, moluska, rodenta, mamalia, nematoda, dan lain-lain. Serangan hama sangat terlihat dan dapat memberikan kerugian besar apabila terjadi secara masif. Namun, serangan hama pada umumnya tidak menular, kecuali apabila hama tersebut merupakan vektor penyakit. Klasifikasi hama berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan. Ada dua hama, yaitu hama penting dan hama minor. Hama penting atau utama adalah satu atau beberapa jenis hama yang dalam kurun waktu lama selalu merusak tanaman di suatu daerah dengan intensitas berat. Hama ini selalu meninggalkan kerusakan setiap musim apabila tidak dilakukan tindakan. Hama minor adalah hama yang keberadaannya tidak terlalu merugikan petani. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama minor masih dapat ditoleransi oleh petani, oleh tanaman atau petani. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama yaitu ada hama tanaman semusim. Yang pertama ada hama tanaman padi, yaitu ada hama penggerek batang tanaman padi, wereng batang coklat, pelipat daun, walang sangit, dan ganjur. Hama penggerek tanaman padi. Spesies ini memiliki sayap ngengat dengan panjang tubuh sekitar 11 sampai dengan 13 mm. Hama penggerek dapat hidup selama 5-10 hari. Ngengat meletakkan telur secara berkelompok di ujung daun. Jumlah telur berkisar antara 50 sampai 150 per kelompok. Kelompok telur ditutupi rambut halus berwarna coklat kekuningan. Larva ngengat berwarna putih kekuningan atau kehijauan dengan panjang maksimal 25 mm. Larva ini akan bergerak melalui celah antara pelepah dan batang. Selama hidup, larva akan berpindah dari satu tunas ke tunas lain. Pada akhirnya, larva akan menuju pangkal batang untuk menjadi pupa. Sebelum menjadi pupa, larva akan membuat lubang keluar pada pangkal batang dengan permukaan air atau tanah yang ditutupi membran tipis untuk jalan keluar setelah menjadi imago. Gejala tanaman yang terserang adalah pada saat fase vegetatif pupus atau daun mudanya mengalami sundep atau berwarna kuning dan mudah dicabut karena batang bagian bawah berlubang. Pada fase generatif akan mengalami beluk, yaitu tampak tegak, biji berwarna putih dan kosong, yang disebabkan karena transportasi makanan tidak sampai ke atas akibat batang tergerek. Contoh spesiesnya yaitu Scirpopaga incertulas, Scirpopaga innotate, Sesamia inferens, Chilo suppressalis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu wereng batang coklat. Wereng batang coklat atau Nila parvata lungestal merupakan hama utama tanaman padi yang dapat menyebabkan gagal panen. WBC berkembang biak dengan masa peneluran 3 sampai dengan 8 hari.
Telur akan diletakkan berkelompok di pangkal pelepah daun dengan jumlah telur antara 3 sampai dengan 21 butir dan berbentuk lonjong. Hama ini merusak tanaman dengan mengisap cairan batang padi dan dapat menularkan virus kerdil hampa atau VKH. Tanaman padi yang terserang daunnya akan berwarna kuning karena cairan selnya terserap oleh weren. Gejala serangan hama pelipat daun. Yang ketiga ada hama pelipat daun. Gejala serangan hama pelipat daun yaitu atau Chenaplochlosis medinalis ditandai dengan adanya bagian daun yang transparan sejajar tulang daun dan adanya daun yang melipat ke arah permukaan atas daun. Hal ini disebabkan oleh larva yang memakan klorofil permukaan daun bagian atas dan meninggalkan epidermis bawah daun sehingga menghasilkan bagian daun yang transparan. Daun yang melipat ke atas dan sisi daun bertemu yang disambungkan oleh serat yang dikeluarkan oleh larva. Larva hidup dan makan dari dalam gulungan daun tersebut. Yang keempat ada walang sangit. Walang sangit atau Leptochorisa spp adalah hama padi yang muncul saat tanaman telah berbunga. Serangga dan nimfa menyerang bulir padi pada mulai berbunga hingga panen. Serangan sebelum tanaman periode matang susu mengakibatkan gabah hampa, sedangkan serangan pada padi yang telah berisi menjelang masak menyebabkan gabah berwarna sehingga kualitasnya menurun. Kemudian ada ganjur. Hama ganjur sejenis lalat Ordo-Diptera. Hama termasuk dalam Ordo Diptera dan famili Cecidomyidae. Nyamuk berwarna orange atau jingga, berukuran 4 sampai dengan 5 mm, telur berwarna putih diletakkan pada daun. Larva hidup dan menyerang titik tumbuh. Gejala serangannya adalah daun termuda tumbuh membentuk puru, sehingga daun jadi seperti daun bawang dan timbul banyak anakan. Yang kedua yaitu ada hama tanaman jagung, yang terdiri dari lalat bibit, penggerek tongkol, dan belalang kembara. Lalat bibit. Lalat bibit meletakkan telurnya secara tunggal di bawah daun atau batang dekat permukaan tanah. Jika kondisi sangat kering, telur akan gagal menetas atau larva mati sebelum mampu melakukan penetrasi batang. Larva yang baru menetas akan melubangi batang, kemudian membuat terowongan hingga dasar batang. Gejala tanaman yang terserang lalat bibit adalah daun menjadi kekuningan dan di sekitar batang jagung yang terserang akan membusuk hingga layu, kerdil, atau mati. Yang kedua ada penggerek tongkol. Hama penggerek tongkol atau Helicoverpa armigera ini biasanya muncul saat jagung berusia 45 sampai 65 hari setelah tanam, bersamaan dengan munculnya rambut-rambut tongkol. Akibat dari serangan ini dapat menurunkan kuantitas dan kualitas produksi tongkol yang dihasilkan. Selanjutnya ada belalang kembara. Belalang kembara merupakan hama yang menyerang pada bagian daun. Daun yang telah dimakan oleh belalang kembara akan mengalami gejala berupa gerigitan yang akan mengakibatkan keseluruhan daun habis dan hanya menyisakan tulang daun tanaman saja. Yang ketiga ada hama tanaman kedelai, yang terdiri dari ulat gerayak, penggerek polong kedelai, wereng daun, kutu hijau, dan kumbang kedelai. Ulat gerayak. Ulat gerayak memiliki bintik-bintik segitiga berwarna hitam dan garis kekuningan pada sisinya. Ulat ini berwarna abu-abu. Larva aktif pada malam hari dan pada siang hari akan bersembunyi di tanah. Ulat ini memakan daun tanaman hingga terganggu dalam berfotosintesis, bahkan hingga hanya tersisa tulang daun saja. Kemudian ada penggerek polong kedelai. Penggerek polong kedelai atau Etiella zinkenella T adalah hama penting tanaman kedelai di banyak negara tropis dan subtropis. Serangga ini dapat menyebabkan kerusakan polong kedelai yang sangat parah karena umur larvanya mencapai 18 hari.
Hama ini dapat hidup dan menyerang juga pada tanaman kacang hijau, kacang panjang, kacang tunggak, dan kacang prato. Gejala yang ditimbulkan dari serangga ini adalah adanya kerusakan pada polong berupa lubang. Selanjutnya ada wereng daun. Wereng berwarna hijau tua, panjang 2,5 mm, tubuh ramping, hidup bergerombol pada permukaan bawah daun. Gejala yang ditimbulkan adalah bagian yang terserang mengalami misforming, lalu menguning, dan akhirnya layu. Selanjutnya ada kutu hijau. Kutu berwarna hijau agak kekuningan. Hidup berkelompok pada bagian tanaman yang masih muda. Kutu daun tidak memiliki sayap, tetapi ada juga yang memiliki sayap. Memiliki panjang 1,5 mm dengan mata gelap dan biasanya berada di bawah permukaan daun. Hama ini menyebabkan daun berkerut, klorosis tanaman tumbuh kerdil, dan tanaman menjadi kerdil. Selanjutnya ada kumbang kedelai. Kumbang berwarna biru kehitaman dengan bagian kepala dan tepi sayap berwarna coklat. Dan tepi elytra coklat kekuningan berukuran 4 sampai dengan 5 mm. Dan gejala serangannya adalah pucuk daun, bunga, polong, rusak dimakan larva, dan kumbang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hama tanaman tahunan. Yang pertama, hama tanaman pada tumbuhan kelapa. Namanya ada kumbang tanduk dan ular Artona. Kumbang tanduk merupakan hama utama tanaman kelapa. Kumbang hitam bersila ini akan menyerang tanaman yang baru ditanam hingga berumur sekitar 2,5 tahun. Kumbang ini akan memakan daun muda hingga terpotong, yang apabila daun itu nantinya terbuka akan berbentuk seperti kipas. Selanjutnya ulat Artona. Artona catoxantha adalah salah satu hama utama pada tanaman kelapa. Ulat ini menyerang pada bagian daun tanaman. Larva Artona biasanya merusak daun kelapa tua, sedangkan larva yang baru menetas akan merusak daun dari permukaan bawah sehingga timbul bintik-bintik luka. Yang kedua ada hama tanaman kakao yang terdiri dari kepi dan penggerek buah coklat. Yang pertama kepi atau Helopeltis anthoni. Memiliki tubuh hitam dengan strip hitam putih pada abdomen, panjang 6,5 hingga 7,5 mm. Pada bagian torak terdapat tonjolan. Gejala dari serangan ulu hama ini adalah buah muda berbintik-bintik coklat atau hitam, tidak dapat berkembang, mengering lalu rontok. Buah yang tua akan mengeras seperti batu. Kemudian penggerek buah coklat. Nama penggerek buah kakao yang disebabkan oleh sejenis mengat Acrocercops cramerella. Mengat berwarna coklat dengan bercak-bercak putih. Gejala yang ditimbulkan antara lain buah muda menjadi ketat dan berwarna kuning. Apabila menyerang buah tua atau yang sudah masak, tidak akan begitu merugikan, hanya terbatas pada beberapa butir biji yang rusak, sedang biji lain tumbuh normal dan dapat dimasak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian adalah hama bahan simpanan. Yang pertama ada bubuk beras atau kutu beras. Scytophilus oryzae, dewasa berwarna coklat tua dengan bentuk tubuh agak pipih. Pada bagian pronotumnya terdapat 6 pasang gerigi. Kutu beras meletakkan telurnya di dalam butiran beras dengan membuat lubang terlebih dahulu menggunakan rostumnya. Kemudian menutup dengan salivanya. Hama ini membuat lubang pada padi dan tepung berbau apek. Hama ini biasa menyerang beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Yang kedua adalah kumbang tepung. Tribolium sp, warna coklat merah, kehitaman dengan panjang 5-6,5 mm. Imagonya memiliki antena menyerupai gada dan melebar ke arah ujung secara beraturan. Serangga ini akan meletakkan telurnya dalam tepung. Larvanya bergerak aktif dalam
bahan. Menjelang menjadi pupa, larva akan bergerak ke permukaan bahan dan akan kembali masuk setelah menjadi imago. Hama ini senang menyerang produk terutama dalam bentuk tepung. Tepung akan menjadi berwarna kehitaman, rusak, dan berbau apek. Serangga ini dapat bertahan pada bahan pangan dengan kadar air rendah. Serangga ini akan menimbulkan kerusakan pada serealia yang telah digiling. Yang ketiga adalah bubuk kedelai. Kumbang kedelai menyerang biji kedelai sampai berlubang sehingga kualitas dan kuantitas biji menurun. Stadi yang merugikan adalah larva karena hidup di biji. Callosobruchus chinensis berwarna coklat memiliki bintik-bintik putih kekuningan pada bagian abdomennya. Gejala serangannya pada biji kedelai ditandai adanya titik berukuran 0,6 mm dikali 0,35 mm berwarna putih. Yang keempat ada ngengat beras atau Orcira cephalonica. Imago berwarna kelabu dengan pertulangan sayap lebih gelap daripada membrannya. Memiliki antena tipe filiform dengan labial palpus yang lurus. Serangga ini umumnya menyerang beras giling, kacang-kacangan, tepung, dan bungkil. Larva serangga ini akan menggumpalkan bahan dengan salivanya. Gejala bahan yang terserang hama ini adalah adanya gumpalan-gumpalan bahan, kemudian keropos dan berbau apek. Baik, atas materi yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa jenis hama yang menyerang tanaman semusim, yaitu pertama ada hama tanaman padi, adalah hama penggerek batang padi, hama wereng batang coklat, hama pelipat daun, hama walang sangit, dan hama ganjur. Yang kedua, yaitu ada hama tanaman jagung, contohnya adalah lalat bibit, penggeret tongkol, dan belalang kembara. Yang ketiga adalah hama tanaman kedelai, contohnya adalah ulat gelayak, penggerek polong kedelai, wereng daun, kutu hijau, dan kumbang kedelai. Yang kedua, jenis hama yang menyerang tanaman tahunan, yaitu pertama ada hama tanaman kelapa, contohnya adalah kumbang tanduk dan ulat artona. Yang kedua adalah tanaman kakao, contohnya kepik dan penggerek buah coklat. Yang ketiga, jenis hama yang menyerang bahan simpanan, yaitu ada hama bubuk beras atau kutu beras, kumbang tepung, hama pupuk kedelai, dan ngengat beras. Sekian presentasi kami hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.